iya, kan tadi kan beragam-ragam loh. Nah itu anunya Bapak Ibu, istimewanya kita. Iya, mulai dari literasi. Literasi dan numerasi itu mirip ya, cuma bedanya aja. Jadi literasi itu kemampuan membaca, menulis, keterampilan mengolah data, mengolah teks, mengolah bacaan untuk tujuannya nanti ke depannya memecahkan masalah. Jadi misalnya kayak gini, sekarang kan hampir semua kita itu termakan yang namanya hoax, berita yang seperti ini. Antisipasi untuk supaya siswa kita tuh jangan mudah termakan hoax itu, maka ditekankanlah keterampilan berliterasi ini. Jadi harus kita tuh think before share, berpikir dulu sebelum membagikan suatu informasi. Jadi semua kita bisa membaca, tadi seperti yang disebutkan, semua kita bisa membaca, semua kita bisa menulis, tapi apakah dengan bacaan yang kita dapatkan itu kita bisa mengambil, menganalisa, mengevaluasi, menyimpulkan sesuatu yang kita baca itu. Ini misalnya yang di berita, kata Wakil Presiden itu, jangan ikut puasa, jangan ikut pemerintah. Captionnya cuma seperti itu. Kalau orang cuma baca caption, berarti jangan melompati puasa yang seperti yang disebutkan pemerintah itu. Kalau kita Wakil Presiden aja loh pada hari itu. Nah, padahal maksud beliau jangan puasa ikut pemerintah, tapi hari raya ikut Muhammadiyah. Karena captionnya itu aja, kalau orang tidak membaca benar-benar isi beritanya apa, maka dia akan mudah menyimpulkan dan menebarkan berita hoax. Membaca itu aja loh, pakai kawan-kawan, oh janganlah kita umpet puasa lawan pemerintah, soalnya salah Wakil Presiden juga pada hari itu, misalnya. Malam sehari. Iya, seperti itu Pak. Iya. Oh ya, dalam pelajaran bahasa Inggris itu ada diberi materi tentang pembuatan caption yang baik dan benar. Karena belakangan ini kan banyak sekali caption itu yang menyesatkan. Nah, karena kemampuan literasi yang kurang, maka kita tuh mudah termakan hoax tadi itu. Gara-gara kemampuan literasi kita yang kurang. Bukan kemampuan membaca lah, kemampuan literasi. Seperti itu. Misalnya, tapi ini lelucon aja orang membuat captionnya itu. Selama bulan puasa ini banyak sekali orang yang ziarah ke kubur, padahal haram orang ziarah di kubur, gitu kata-kata. Iya, benar. Ya, Pak, baca itu, Pak. Ya. Kalau orang yang cuma membaca captionnya aja, diberi kasih kubur. Nah, ya, padahal maksudnya itu orang yang lagi ziarah itu haram mau dikubur. Hidup orang. Iya, hidup masih orangnya. Ya, nah seperti itu. Jadi literasi tadi bukan hanya kemampuan tentang membaca dan menulis, tapi bagaimana mengolah bacaan itu yang ujungnya nanti kita gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Begitu juga dengan numerasi. Numerasi bukan hanya tentang berhitung, menambah, mengurang, mengalih, membagi, tapi bagaimana dengan kemampuan kita menambah, mengurang, mengalih, membagi tadi, kita bisa memecahkan suatu permasalahan yang kita hadapi. Misal, jarak dari rumah ulun ke sekolah itu sekitar 22 km. Ya, terus jika kecepatan yang ulun tempuh itu 60 km per jam misalnya, kalau saya berangkat dari jam 7 maka sekolah sampai jam sekian. Jadi bernumerasi itu bukan hanya tentang bisa menghitung berapanya aja, tapi kita sebagai guru itu ini tidak hanya terkait tentang matematika aja. Jadi literasi numerasi itu untuk lintas mata pelajaran semua bisa digunakan. Jadi kita tuh sering-sering memberi case atau masalah kepada siswa, jangan hanya sekedar disuruh dia menghitung kayak tadi, tapi kita berikan masalah. Misal, ulun kan sudah tahu jarak dari rumah ulun ke sini berapa, terus kecepatan kalau 60 ke sini dan sampai jam berapa. Nah, kasusnya misalnya diberikan, ketika ulun sudah siap berangkat, tiba-tiba ulun sampai perut, otomatis kan ulun harus ke toilet. Nah, pertanyaannya dia minta siswa itu memecah
Iya, jadi misalnya siswa kan macam-macam nih pemikirannya. Jadi berarti Ulen harus tancap gas lebih kencang lagi. Ya kan Pak, dengan kecepatannya ya. Berarti Bapak Ibu kayaknya ada inspirasi kalau mau Jumat literasi kita bisa deh kayak gitu. Kita buat sebuah kasus ke anak-anak sesuai kelasnya, lalu mereka bermusyawarah, lalu 2 orang sebagai wakil mereka menyampaikan hasilnya di depan, ya kan? Jadi nanti direspon juga sama yang lain. Kan itu usaha untuk bisa membaca data, untuk menghasilkan pemecahan masalah. Kan lain-lain tadi beliau ini caranya diempat, ya nanti belaju ya. Kalau ulun publik aja lagi deh. Dan lagi. Iya, seperti itu. Jadi siswa bisa menghitung, bisa menulis, bisa membaca itu, tapi nanti ketika menghadapi suatu permasalahan dia lupa dengan keterampilan dengan yang kebiasaan dia, keterampilan yang dia kuasai itu dia lupa. Kalau kan kita latih sering-sering menghadapi atau memecahkan permasalahan. Jadi kita dalam pembelajaran itu banyak-banyak memberi kasus. Misalnya kayak kita bikin soal nih US ini, nah itu jangan pertanyaannya tuh ini disebut apa, kalau seperti ini disebut apa, jangan lagi seperti itu pertanyaannya. Bikinlah pertanyaan yang membuat siswa itu berpikir kritis ketika menghadapi ini, apa yang harus dilakukan seperti itu dengan ilmu matematika, dengan ilmu membaca menulis tadi yang dia punya, dengan semua ilmu yang mata pelajaran kita masing-masing itu bagaimana cara menghadapi suatu permasalahan ini. Jadi misal numerasi tadi kita terapkan di pelajaran agama misalnya, tentang zakat misalnya, ada hitungan angka-angkanya Pak. Nah itu kita beri case, kalau misalnya kita panen ini, pokoknya kita bikin yang itu tuh kayak real di kehidupan mereka. Kasus-kasusnya tuh yang real di kehidupan, jangan kita bikin yang mahayal aja harus kayak itu. Yang kita bikin, permasalahan itu kita bikin yang real dialami mereka. Tentang waris misalnya Pak. Nah itu tentang waris kan kita beri kasus, kalau si ini meninggal anaknya ini, nah itu kita latih yang seperti itu. Untuk numerasi. Iya Pak. Tapi kalau literasi kan sebenarnya nggak ada batasannya. Iya. Kasus nikah gitu bisa gitu kan? Iya, kalau misalnya kejadiannya kayak ini, Pak. Nah jadi kita sering-sering beri mereka itu permasalahan kasus supaya iya waktu dulu di sekolah belajar ini, kayak ini kasusnya, kayak ini pemecahan masalahnya. Kalau hanya menghafal anak perempuan dapatnya sekian bagian ya Pak, kalau anak laki-laki sekian bagian warisan itu hafal ya hafal, tapi ketika sudah bertemu dengan kejadian itu orang tua meninggal, banyak orang yang mulai sampai pembunuhan. Contohnya tadi apa kasus yang di bandara ya Pak. Nah itu dia tahu mungkin pembagian waris itu seperti apa, cuma ada pernah diberikan kasus-kasus sehingga pernah dilatih berpikir kritis sehingga ya memunculkan egonya ya seperti itu. Maka sering-seringlah kita itu mata pelajaran apapun kita beri kasus masalah-masalah yang harus bisa dihadapi, dipecahkannya menggunakan keterampilan mata pelajaran yang sudah dikuasainya. Misalnya olahraga, kira-kira kalau numerasi. Kalaunya sudut itu bola tuh bisa memantul pakai sudut apa itu? Kan kalau Indonesia ini terkenal kalau merebuti bola harat, ya kalau buka harat juga, tapi finishingnya kayak mandul kayak gitu. Nah itu pokoknya kita sekarang ini tidak hanya dituntut bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Jadi kalau dengan ilmu matematika, kalau misalnya dengan peluang atau dengan apa sih yang sudut kayak tuh, jadi kalau misalnya kita hendak mengunting masuk bola di sudut gawangnya paling ujung tuh kira-kira nggak bisa main. Pokoknya pakai ilmu matematika lah kayak itu. Jangan hanya asal tendang aja bola itu ya loh. Seperti itu. Ya. Berikutnya kita lanjutkan terdiferensiasi. Sudah bisa dimengerti Bapak Ibu tentang literasi numerasi? Ya, pokoknya intinya jangan hanya sekedar hafalan, jangan hanya sekedar menyebutkan ini apa aja, tapi juga bagaimana dengan keterampilan atau pelajaran yang sudah
kita ajarkan itu siswa bisa memecahkan masalah yang dihadapinya di kehidupan sehari-hari. Kalau kita beri contoh kasus apa itu yang real nyata di kehidupan sehari-hari. Misal kalau kayak bahasa atau bahasa Inggris itu kan ada teks prosedur. Jangan lagi kisahnya itu tentang resep membuat jus oren, resep membuat ini, jangan seperti itu. Yang lebih apa ya, terbaruan lah, yang lebih terbaru saat ini. Mereka sangat apa yang mereka gandrungi itu yang kita jadikan sebagai materi atau bahan ajar kita. Kita pilih apa yang sekarang lagi viral apa gitu. Langkah membuat apa. Jangan lagi kita berikan kayaknya maksudnya. Selama ini kan misalnya ulun sajikan ini teks prosedur. Dan teks prosedur ini adalah bahannya apa, langkahnya apa, ini namanya teks prosedur. Nah, ada ini, langkah melakukan ini. Jangan lagi seperti itu. Berikan aja misalnya teks resep atau apa langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Mereka suruh mengikuti langkah-langkah itu. Misalnya ulun contoh kalau mau yang media yang real itu ulun bawakan Tamiya misalnya, Tamiya yang tapi berakit itu kan. Nah itu ulun beri petunjuk ini cara memasangnya. Nah siswa itu memasang sendiri. Kalau ada langkah-langkah yang terlewat oleh dia, maka itu tidak akan bisa jadi atau tidak benar nanti dia bikinnya. Seperti nanti ujung-ujungnya baru ulun sebutkan. Nah yang kalian lakukan tadi adalah melakukan prosedur pembuatan itu yang teks ini namanya teks prosedur. Jadi dia yang disuruh nanti ujung-ujungnya menyimpulkan. Nah, kalau di prosedur tuh harus ada apa teksnya tuh? Yang jadi karakteristik teks prosedur, yang jadi kata perintah. Iya, seperti itulah. Tapi jangan kita duluan yang pertama memberikannya. Anak-anak kan kalau kita duluan memberikan, kayak aja. Tapi dia yang menyimpulkannya, dia yang melakukannya. Seperti itu contohnya. Berarti pembelajarannya butuh waktu tuh ya? Memang seperti itu Pak, makanya nanti dirancang karena kita ini kan per fase E itu 1 tahun, fase F itu 2 tahun. Jadi kita rancang kegiatannya itu sampai habis nanti di ujungnya selama 2 tahun. Jangan megannya mau kita aja kan ada kasus yang kadang ngajar lagi gurunya karena sudah semua materi disampaikan. Gurunya lah Pak. Iya. Nah itu di SMA 5 juga ada yang ribut kayak gitu Bu. Jadi jarak capseknya ampun aku. Karena tadi itu mengajar gurunya maunya tidak bikin modul dulu, tidak direncanakan dulu pembelajarannya. Nah kemarin ulun ada diskusi dengan satu BIMTEK itu dengan teman SMA 13 Banjarmasin. Ulun diskusi ternyata kesalahan ulun entah berhentian sama atau kada. Ulun itu megang buku tapi tidak megang CP apa modul aja lah, tidak seperti ulun pegangnya buku. Harusnya modul aja itu yang kita pegang, CP, TP, ATP itu semuanya itu kita yang pegang. Buku itu sebagai referensi aja, referensi apa namanya, jadi sumber bahan belajar aja. Kita tidak hanya terikat pada buku. Kalau zaman sekarang ada YouTube, ada Google, itu kita comot-comot aja mana yang sesuai dengan CP yang atau TP yang akan kita capai. Kalau selama ini ulun pegangnya buku, ulun ajarkan apa yang ada di buku. Buku itu kan bikinan penerbit, nah dia mau penerbit, bikinnya seperti apa? Karena ini baru juga kurikulum Merdeka, belum ada format bakunya yang seperti apa, maka banyak sekali penerbit dan materinya tuh pun berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru tuh pegang CP, buat TP, terus kita buat modul, nah baru kita ambil bahan ajar yang sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan, apa yang ingin kita capai tadi dari buku-buku, beberapa penerbit, dari YouTube, dari Google, dari apa data-data di Google misalnya seperti itu. Nah kesalahan ulun di situ. Kira-kira sama aja ya kita ya Pak Bu ya. Saya sebagai Capsek juga pernah bertanya ke Pian kalau kita masih perlu buku fase F2 tidak? Itu menandakan bahwa saya tidak paham kejadian itu. Pertanyaan itu menandakan bahwa saya lebih mementingkan buku itu dibandingkan CP, TP atau modul secara keseluruhan. Jadi Capsek di situ salah mengerti juga. Saya sebagai salah. Waktu ada beberapa yang bilang materinya beda Pak,
seharusnya aku berpikirin seperti itu tadi. Itu kan hanya sumber belajar. Yang menentukan TP-nya itu kan gurunya. Jadi gurunya yang akan melihat itu akan relevan dengan punya dia atau tidak. Bahkan mungkin buku K13 bisa tak ambil juga ya, Bu? Bisa sebagai sumber belajar. Iya kan? Atau buku yang lain juga bisa, itu sebabnya untung Pak Sulis tidak merusak buku itu ya. Bukunya masih ada, masih rapi punya K13. Masih ada. Masih awet. Awet. Belum dipakai, itu saya sayang juga kalau nggak dipakai juga. Itu sebagai sumber belajar. Oke, hari ini kita mulai sedikit geser Bapak Ibu ya. Kita coba berpikir bahwa buku sebagai salah satu sumber belajar. Sedang patokan kita untuk mengajar itu adalah modul yang isinya itu CP, TP, ATP. ATP dulu ya, salah ya? CP dulu. Baru kita turunkan menjadi TP. TP baru. ATP itu bukan turunan Pak. Anunya ya? Alurnya. Oke. Dan tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu bikinnya yang bagus. Paling tidak biar menginspirasi diri sendiri. Aku pernah punya. Nanti bisa dari situ bisa ditelurkan modul berikutnya yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi bisa ditelurkan lagi dari yang sudah bagus bisa tadi. bikin satu, insya Allah materi aja kita bisa bikin sendiri lagi. Terus satu lagi itu tadi Bapak Ibu jangan nggak usah buru-buru habis Bapak Ibu. Jangan pengen tergesa-gesa banget materi itu habis. Jangan juga melalai dalam konteks kalau itu sudah selesai beneran kok masih pengen itu, kecuali pakai alasan khusus ya, karena materinya itu sebenarnya sudah sangat disedikitkan. Iya. Walaupun saya lihat untuk beberapa eksak masih agak banyak. Dan kita boleh memilih yang esensial aja Pak, yang Iya. sesuai dengan karakteristik siswa kita. Iya, masih boleh memilih. Iya. Ya. Itu artinya Bapak Ibu nggak selesai nggak apa-apa. Yang penting kita sikapi bahwa itu harus tuntas masing-masing dari bukan materi yang harus tuntas, tapi TP-nya yang harus tuntas. Hati-hati, bukan materinya yang harus selesai, tapi TP-nya yang harus selesai. Iya. Lanjut. Kita lanjutkan ke pembelajaran terdiferensiasi. Ya. Siswa yang masuk di kita itu kan dari suku yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari kemampuan berpikir yang berbeda, maka kita harus memberikan pelayanan kepada mereka pun yang berbeda supaya semua bisa mencapai apa yang kita yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kita punya tujuan, tapi caranya itu yang berbeda, jalannya itu beda-beda tergantung kesiapan belajarnya si siswa itu. Kalau kita berikan satu cara, satu treatment, satu assessment, maka si yang sudah siap belajar akan lanjut, akan bisa mengikuti pelajaran kita. Tapi yang jauh masih di bawah, yang belum siap belajar itu akan semakin ketinggalan. Semakin lama dia makin terus ketinggalan. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa sama-sama semua siswa itu kita layani, kita berikan pembelajaran, kita berikan treatment, berikan pelayanan yang sama supaya semuanya itu bisa maju. Entah itu jalannya tuh ada yang cepat, ada yang lari, ada yang lambat, jangan sampai ada sesuatu yang stop. Apalagi merasa ini benar aku nggak bisa, dia nyerah duluan gara-gara dia menjudge dirinya itu memang tidak mampu dalam pelajaran itu. Seperti itu. Makanya tadi lo sebutkan jangan sampai siswa itu tahu dia berada di level yang mana. Oke. Nah, langkah yang kita lakukan untuk mengetahui, untuk melakukan apa tadi pembelajaran terdiferensiasi itu, kita pertama dulu harus kita ketahui siswa itu berada di level mana, kesiapan belajarnya, kemampuan belajarnya ada di level yang mana. Langkah yang pertama kita lakukan adalah assessment awal. Assessment awal ini tidak hanya yang dilakukan oleh sekolah ketika siswa masuk, tetapi oleh guru di setiap mata pelajaran supaya kita tahu mungkin dia si A di mata pelajaran ini bagus tapi di pelajaran kurang bagus misalnya, seperti itu. Jadi assessment awal ini diberikan di awal sekali, jangan sambil jalan menilainya, jangan sambil jalan. Oh ternyata ini loh
baguslah, jangan sambil jalan, yang setelah diberikan materi baru kita ambil kesimpulan dia berada di level mana, jangan. Jadi pertama kali kita lakukan apapun kegiatannya, entah itu tes tertulis kah atau lisan kah, misalnya bahasa Inggris nih, disuruh memperkenalkan diri ke depan, di situ kami guru bahasa Inggris tahu bagaimana pengucapan dia, kosakata yang dia miliki seperti apa. Nah dari situ bisa melakukan assessment awal. Jadi tidak hanya bentuk tertulis saja, tapi bisa juga bentuk lisannya. Nah setelah kita lakukan assessment awal, baru kita petakan anak ini berada di level yang mana. Jangan hanya di assessment sudah, tapi tidak diapa-apakan, itu jadi nanti juga. Nah jadi kita petakan dia itu ada di level yang mana. Setelah kita petakan, lalu kita tentukan tindak lanjutnya untuk menyesuaikan rencana pembelajarannya. Jadi kita rencanakan yang silau ini berikan nanti bahannya, materinya yang ini itu sudah kita siapkan duluan dari awal. Dalam setiap pembelajaran itu boleh ketiga-tiganya kita lakukan, boleh salah satu, boleh dua, seperti itu kemarin disebutkan. Bisa konten kita bedakan, bisa proses atau juga produk. Tapi kalau bisa ketiga-tiganya itu jauh lebih bagus, karena tadi kan dasarnya siswa itu berbeda, maka yang idealnya tuh semuanya tuh juga kita bedakan. Tapi kalau ada hendak sama, boleh. Misalnya tontonkan video misalnya, sama boleh lah videonya, boleh aja. Kalau yang seperti itu salah satunya yang sama boleh videonya sama, tapi nanti pas prosesnya asesmennya dia dari video yang itu misalnya yang ulun tadi ulun minta sebagai tugas dia berbeda, boleh seperti itu. Yang pertama tadi konten, yang kedua proses, dan yang ketiga itu produk yang berbeda. Nah ini contoh diferensiasi konten. Kita sediakan sumber belajar yang bervariasi, baik dari segi kompleksitas, materi maupun keterbacaan. Yang kedua kita sediakan teks untuk berbagai tahap membaca, bisa dengan bantuan menebalkan kata kunci untuk memudahkan siswa memahami teks. Yang low tadi bisa kita tebalkan kata-kata kuncinya supaya dia itu bisa mudah memahami teksnya. Ini kalau misalnya teksnya sama kita berikan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan ide atau mendemonstrasikan kemampuan daripada sekedar menjelaskan materi melalui metode ceramah. Berikutnya contoh diferensiasi proses pembelajaran. Yang pertama, menggunakan aktivitas yang berjenjang, aktivitas pada tingkat kesulitan yang berbeda, tetapi fokus pada tujuan pembelajaran yang sama. Yang kedua, membuat lembar petunjuk pengerjaan yang detail dan yang umum. Detail tadi untuk siswa yang kesiapan belajarnya masih low, masih misalnya level 1. Yang ketiga, mengulang kembali pengajaran untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam kelompok kecil pada kelas yang sama. Misalnya di pelajaran olahraga berenang misalnya, ada siswa yang udah bisa berenang, ada yang memang belum berenang. Nah itu kita beri lagi pembelajaran khusus, misalnya belajar mengapung dulu atau apa gitu. Jadi kita beri pelajaran tambahan dulu. Jadi ketika sudah sama-sama bisa nanti mencapai tujuan yang sama, tujuan pembelajaran yang sama. Jadi kita beri kelas tambahan untuk siswa yang masih kesiapan belajarnya masih di bawah. Berikutnya keempat, membuat pengelompokan. Contoh kelompok dengan tingkat kesiapan belajar yang sama. Jadi dikelompokkan level 1, level 2, dan level 3. Bisa juga kelompoknya tingkat kesiapan belajarnya yang berbeda. Kalau kita bikin kelompok tuh digabung aja ada apa, tapi kita harus sudah tahu dulu si A level berapa, yang si B berapa. Berikutnya, menyediakan penugasan yang beragam saat pembelajaran sesuai tingkat kesiapan belajar siswa. Bahkan di SMA 13 itu mereka sudah tidak lagi mengadakan yang namanya ujian akhir semester. Sudah tidak pakai ujian itu. Jadi nilai rapot itu diambil dari nilai gurunya. Kalau pakai ujian akhir semester itu kan
sedangkan kemampuan belajar siswa tadi kan beda-beda. Kalau dihadapkan dengan soal yang sama, maka si yang low tadi otomatis tidak akan bisa menjawab sesuai dengan KKPP-nya. Jadi nilainya diambil dari nilai figur mata pelajaran aja, tidak lagi mengadakan yang namanya ujian akhir semester. Berikutnya, mengakomodasi penyelesaian tugas dengan kecepatan yang berbeda. Jadi kita berikan tenggang waktunya itu tidak sama antara si yang high dengan si low ini. Yang terakhir, membentuk kelompok tutor sebaya bagi siswa yang sudah mahir sehingga dapat membantu siswa lain yang memerlukan bantuan. Jadi tadi siswa yang sudah mahir atau yang level kesiapan belajarnya itu high, dia biasanya dalam menyelesaikan tugas itu lebih cepat daripada siswa yang low tadi. Maka kita bisa meminta bantuan kepada mereka untuk menjadi tutor sebaya bagi siswa yang lainnya supaya bisa terselesaikannya itu bisa sama lah semuanya. Nah, berikutnya contoh diferensiasi produk. Kita gunakan penugasan berbasis produk secara berjenjang. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil belajarnya dalam bentuk yang dipilih. Jadi sesuai dengan kemampuannya dia bisa apa, kita berikan aja kebebasan untuk dia memilih bentuk penugasannya tuh yang mana yang mau dia serahkan ke kita. Nah, Bapak Ibu, itu hasil ulangannya masih ada yang ingin diulang. Yang proses tadi yang standar perencanaan berbasis diferensiasi berbasis proses tadi. Ada yang levelnya. Dari situ saja penilaian itu sudah harus dapat grade tambahan. Bisa dipakai.